Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita pelajari hari ini untuk kelas 10, ini adalah matematika wajib. Kita pelajari adalah fungsi komposisi. Dalam kehidupan sehari-hari, aplikasi fungsi komposisi terdapat pada 1. Pembuatan sebuah buku bisa diproses dengan melalui 2 tahap, yakni pertama adalah tahap editorial yang nantinya akan dilanjutkan dengan tahap produksi. Yang kedua, dalam tahap editorial ini, maka semua naskah akan diedit dan di-layout untuk menjadi file yang sudah siap untuk dicetak. Yang ketiga, selanjutnya adalah tahap produksi, yang dimana file tersebut segera dicetak supaya menjadi sebuah buku. Yang keempat, untuk proses dalam pembuatan buku ini telah menerapkan algoritma fungsi komposisi. Aplikasi yang kedua dalam kehidupan sehari-hari yakni untuk mendaur ulang logam. Pertama, awal mulanya pecahan logam campuran akan dijadikan sebagai serpihan kecil. Kemudian yang kedua, drum magnetik yang ada di dalam mesin penghancur harus menyisihkan logam magnetik dengan memuat unsur besi. Yang ketiga, selanjutnya untuk sisa pecahan logam harus segera dikeruk dan dipisahkan. Sementara untuk serpihan besi harus dilebur langsung menjadi baja yang baru. Proses dalam daur ulang logam ini menggunakan fungsi komposisi. Diperoleh definisi fungsi komposisi sebagai berikut dari aplikasi di atas. Jika F dan G fungsi serta daerah hasil fungsi F beririsan dengan daerah asal fungsi G tidak sama dengan himpunan kosong, maka terdapat suatu fungsi H dari himpunan bagian daerah asal fungsi F ke himpunan bagian daerah hasil fungsi G yang disebut fungsi komposisi F dan G. Ditulis G bulatan F yang ditentukan dengan Hx sama dengan G nokta Fx sama dengan Gfx. Daerah asal fungsi komposisi F dan G adalah, ini daerah asal selalu disimbolkan dengan D, fungsi G nokta F sama dengan X elemen, himpunan X elemen daerah asal fungsi F, di mana fungsi X elemen daerah asal fungsi G. Dengan DF itu adalah daerah asal domain fungsi F, DG itu adalah daerah asal atau domain fungsi G. RF adalah daerah hasil atau range fungsi F, dan RG adalah daerah hasil atau range fungsi G. Ini ada ilustrasinya. F O G X artinya G dimasukkan ke F. Jadi ini G yang dimasukkan ke F. G bulatan Fx atau G nokta Fx artinya F dimasukkan ke G. Contoh, diketahui fungsi F real menuju real dan G adalah real menuju real. Dirumuskan Fx itu sama dengan 2x tambah 1 dan Gx itu X pangkat 2 kurang 3. Pertanyaan pertama adalah F bulatan Gx atau F nokta Gx. Yang kedua, bagian B, G nokta Fx. Kita bahas satu persatu.
Bagian pertama, f nokta gx. Kalau dihilangkan ini bulatannya maka menjadi f gx. Artinya adalah fungsi g dimasukkan ke fungsi f. Di soal tadi apa definisinya fungsi gx? Definisi dari fungsi gx di soal adalah x pangkat 2 dikurang 3. Ini fungsi gx. S pangkat 2 kurang 3. Lalu kemudian, inilah yang kita tulis pada gx yang ada di pertanyaan tadi. Pertanyaannya adalah f gx. Jadi gx-nya kita kasih masuk s pangkat 2 kurang 3. Artinya adalah fungsi ini yang akan kita masukkan ke fungsi f. Lalu kemudian, apa isinya fungsi f pada soal tadi? Isinya fungsi f pada soal tadi adalah 2x ditambah 1. Kita lihat. Ini di atas 2x ditambah 1. Ini fungsinya ya. Artinya adalah, saya ilustrasikan dulu, ini yang berwarna merah. Kalau fx sama dengan 2x ditambah 1. Artinya adalah, apapun yang ada di dalam kurung ini, itu juga nanti yang akan kita gantikan di x ini. Perhatikan. Kalau saya ganti x-nya dengan a, maka persamaan ini, yang terdefinisi ini menjadi 2a ditambah 1. Kalau saya ganti dengan b, maka ini sama dengan 2b ditambah 1. Saya ganti dengan p, maka ini sama dengan 2p ditambah 1. Kalau saya ganti dengan kotak-kotak, maka menjadi 2 kotak-kotak ditambah 1. Kita kembali. Yang di soal adalah 2x ditambah 1. Jadi nanti, ini kan soal s pangkat 2 kurang 3. Jadi kalau saya ganti dengan S pangkat 2 kurang 3 yang ini, maka menjadi 2 dalam kurung X pangkat 2 kurang 3 ditambah 1. Seperti yang kita tulis di bawah ini. 2 dalam kurung X pangkat 2 kurang 3 ditambah 1. Sampai di sini sudah selesai, nak. Tetapi karena kadang ada pertanyaan, kalau pilihan ganda, biasa dia buka kurungnya, maka kita menyelesaikannya. Kalau kurung itu dalam matematika berarti kali, kalau tidak ada mengantarainya. Jadi 2 kali x pangkat 2, 2s pangkat 2, 2 kali min 3 min 6 ditambah 1. Kita selesaikan. 2x pangkat 2 sendirian, jadi kita tulis 2x pangkat 2, min 6 tambah 1 ini kita operasikan. Min 6 tambah 1 adalah minus 5. Jadi F bulatan GX adalah 2X pangkat 2 dikurang 5. Kita pindah ke bagian B. Bagian B adalah G bulatan Fx itu ditulis dengan GFX. Artinya adalah fungsi f ini dimasukkan nanti ke fungsi g. Di soal, fungsi f-nya ditulis terdefinisi dengan 2x ditambah 1. Sekali lagi, kalau misalnya diganti dengan bulatan, diganti dengan kotak-kotak, maka menjadi nanti 2 kotak-kotak ditambah 1 apabila terdefinisi seperti ini. Kita lihat 2x ditambah 1. Kemudian apa yang terdefinisi di fungsi gx? Di fungsi gx yang terdefinisi adalah s pangkat 2 dikurang 3. Ini x.
Jadi kalau saya ganti nanti di sini dengan A, maka GA sama dengan A pangkat 2 kurang 3. Saya ganti dengan B, GB sama dengan B pangkat 2 kurang 3. Saya ganti dengan kotak-kotak, maka kotak-kotak berpangkat 2 dikurang 3. Sama juga dengan yang ini. Kalau 2X tambah 1 di sini, di dekatnya G, maka ditulis nanti 2X tambah 1 pangkat 2 dikurang 3. Seperti baris ketiga ini. Sampai di sini sudah selesai nak sebenarnya. Tetapi untuk membuka kurungnya, maka ditulis 2X ditambah 1 2X ditambah 1 dikali lagi dengan 2X ditambah 1. Kita kali 2X dikali 2X adalah 4X berpangkat 2. Ditambah 2X kali 1 adalah 2X. Sudah selesai ini yang 2X, kita perkalikan semua ke kurung ini. Sekarang pindah ke satunya. 1 kali 2X, 2X. Lanjut lagi, 1 kali 1 itu sama dengan 1. Maka menjadi 4X berpangkat 2 ditambah 2X tambah 2X adalah 4X ditambah 1. Seperti halnya dengan yang ini. Dikurang 3. Ini masih ada kurang 3 di atas. Kita selesaikan. 4X pangkat 2 sendiri, berarti kita langsung tulis. Yang variabel X juga sendiri, berarti langsung kita tulis. 1 kurang 3 minus 2. Maka jawabannya adalah 4X pangkat 2 tambah 4X dikurang 2. Sekarang kita lanjut. Dari situ kita dapatkan bahwa sifat-sifat komposisi fungsi. Yang pertama, komposisi fungsi tidak bersifat komutatif, yaitu F bulatan Gx tidak sama dengan G bulatan Fx. Seperti tadi contoh yang ini. Soal yang sama, berbeda pertanyaannya FOG dengan GOF, ternyata hasilnya adalah berbeda. Ini di atas 2S pangkat 2 kurang 5. Kalau GOF-nya 4S pangkat 2 tambah 4S dikurang 2. Maka dinyatakan tidak komutatif karena tidak sama nilainya F bulatan Gx dengan G bulatan Fx. Yang kedua, komposisi fungsi bersifat asosiatif. Asosiatif artinya F bulatan G kemudian diselesaikan dulu, baru pindah ke bulatan Hx, itu sama dengan apabila diselesaikan dulu G bulatan OH, baru ke fungsi F. Ini akan sama nilainya. Yang ketiga, terdapat fungsi identitas Ix sama dengan X, sehingga F bulatan Ix sama dengan I bulatan Fx sama dengan Fx. Sama halnya dengan perkalian. Identitas dari perkalian itu adalah 1. Bilangan apapun kalau dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sama halnya dengan fungsi ini. Fungsi ini
Kita lanjut ke contoh kedua. Diketahui fungsi real menuju real dan G-nya real menuju real. Dirumuskan bahwa fx itu S tambah 3 dan f nokta gx itu adalah x pangkat 2 tambah 6x tambah 7. Jadi sudah ada yang berbentuk f nokta gx-nya. Kita akan cari gx-nya. Artinya adalah fungsi apa yang kita masukkan ke fungsi f sehingga terbentuk f OGX S pangkat 2 ditambah 6X ditambah 7. Kita lihat penjelasannya. F OGX itu adalah X pangkat 2 tambah 6X tambah 7. Kita selesaikan dari kiri. F OGX tidak lain adalah FGX. Sekali lagi bahwa kalau dikatakan fgx, sementara fx-nya sudah terdefinisi dengan S tambah 3. Jadi kalau misalnya di sini kita ganti dengan A, maka A tambah 3. Kalau ganti B, B tambah 3. Misalnya awalan nama kalian adalah S, misalnya kamu suka huruf S, Fs sama dengan S ditambah 3. Misalnya teman spesial kamu awalan namanya adalah R, Fr sama dengan R ditambah 3. Jadi apapun dikasihkan di sini, itu juga kita gantikan di X ini. Yang di sini adalah Gx. Maka kalau ini Gx, berarti Gx ditambah 3. Ini, perhatikan. Gx ditambah 3 dari sini asalnya di atas. Gx ditambah 3. Lalu kemudian karena Gx kita sudah dapatkan modelnya, maka 3-nya pindahkan ke ruas sebelah kurang 3. Maka Gx sama dengan X pangkat 2 ditambah 6X tambah 7 dikurang 3. Lanjut. Oh, 3-nya sudah pindahkan ke ruas sebelah. Maka tinggal Gx itu sama dengan X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 4. 7 kurang 3 sama dengan 4. Sekarang yang kedua, yang contoh ketiga. Di contoh ketiga ini, ada juga fungsi real menuju real, G-nya juga real menuju real. Dirumuskan Gx-nya adalah S pangkat 2 kurang 3S tambah 1. Dan F nokta Gx-nya adalah 2S pangkat 2 kurang 6X kurang 1. F nokta Gx, jadi kita selesaikan, sekali lagi kita selesaikan yang di sebelah kiri. Gx-nya adalah X pangkat 2 kurang 3X ditambah 1. Maka caranya, bagaimana caranya yang di sebelah kanan ini? Ada modelnya nanti X pangkat 2 kurang 3X ditambah 1. Ini agak sedikit berbeda dengan yang di atas tadi. Jadi perlu penalaran agak lebih jauh. Kalau 2 itu, kalau yang ini kita uraikan, ini modelnya bisa 2 dalam kurung. Karena 2S pangkat 2, 2X pangkat 2, 2 kali 3X. Jadi langsung ditulis model ini nanti X pangkat 2 kurang 3X ditambah 1 harus sama dengan yang di sini. Kalau kita buka kurungnya ini adalah menjadi 2X pangkat 2 dikurang 6X dikurang 6X
ditambah 2. Sementara di soal, terdefinisi tadi adalah dikurang 1. 2x pangkat 2 kurang 6x dikurang 1. Maka caranya adalah, bagaimana caranya ini nilainya tetap sama di atas, tetapi modelnya harus ada x pangkat 2 kurang 3x ditambah 1. Agar ada kurang satunya, maka dikurangilah dengan 3. Karena 2 kurang 3 adalah minus 1. Begitu cara penjelasannya. Ini sudah sama dengan yang ini, maka ditulislah menjadi fx itu karena sudah sama, nak, maka ditulislah menjadi ini diganti dengan x secara total, maka ini juga diganti dengan x secara total. Fx sama dengan 2x dikurang 3. Maka jawabannya adalah fungsi x-nya 2x dikurang 3. Jadi itu penjelasan untuk contoh 2 dan contoh 3. Saya pikir cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.